Larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut adalah zat yang terdispersi atau tersebar secara merata dalam zat pelarut. Zat terlarut mempunyai jumlah yang lebih sedikit dalam campuran. Ini bisa disebut dengan solut, sedangkan zat pelarut adalah zat yang mendispersi atau fase pendispersi komponen-komponen zat terlarut. Larutan dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat memberikan nyala redup ataupun tidak menyala, tetapi masih terdapat gelembung gas pada elektrodanya. Yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Gagasan atau ide lahirnya larutan elektrolit berasal dari percobaan Sven August Arrhenius pada tahun 1859 sampai 1927, yang dimana dia seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia. Menurut Arrhenius, zat elektrolit dalam larutannya akan terurai menjadi partikel-partikel yang berupa atom atau gugus atom yang bermuatan listrik yang dinamakan ion. Nah, ion-ion zat elektrolit tersebut selalu bergerak bebas dan ion-ion inilah yang sebenarnya menghantarkan arus listrik melalui larutannya. Oleh sebab itu, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dan non-elektrolit juga didasarkan pada keberadaan ion dalam larutan yang akan menghantarkan arus listrik. Nah, apabila dalam larutan terdapat ion, larutan tersebut bersifat elektrolit. Sedangkan jika larutan tersebut tidak terdapat ion, larutan tersebut bersifat non-elektrolit. Sehingga Arrhenius menyimpulkan bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, pada gagasan tentang larutan elektrolit juga lahir dari beberapa percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday. Nah, hasil percobaan yang dilakukan Faraday adalah jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas, di mana gelembung gas ini terbentuk karena adanya ion positif yang mengalami reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Nah, sebagai contohnya, kami membuat pada larutan HCl terjadi karena reaksi elektrolisis yang menghasilkan H2. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, di mana hanya memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada saat dilakukan uji. Ketika setelah semua alat seperti kabel, larutan elektrolit, elektroda, lampu holder dan bola lampu disusun dan kemudian dihubungkan ke sumber listrik, terlihat lampu tidak menyala. Ini membuktikan bahwa listrik tidak mengalir melalui larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang dibentuk dari zat non-elektrolit. Sedangkan zat non-elektrolit itu sendiri merupakan zat-zat yang di dalam air tidak terurai dalam bentuk ion-ionnya, tetapi terurai dalam bentuk molekuler. Adapun contoh larutan non-elektrolit yaitu larutan urea,
larutan sukrosa, larutan glukosa, larutan alkohol, dan lain sebagainya. Selain itu, larutan non-elektrolit juga memiliki beberapa karakteristik, antara lain tidak menghasilkan ion, semua dalam bentuk molekul netral dalam larutannya, tidak terionisasi, jika dilakukan uji daya hantar listrik, tidak menghasilkan gelembung, dan lampu tidak menyala. Dan derajat ionisasi dari larutan non-elektrolit sama dengan 0. Larutan elektrolit kuat. Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya itu terionisasi sempurna karena banyak ion yang dapat menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Pada persamaan reaksi, ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan anak panah satu arah ke kanan dengan harga derajat ionisasi adalah 1 atau alfa sama dengan 1. Yang tergolong dengan elektrolit kuat adalah asam kuat, itu antara lain HCl, HClO3, HClO4, H2SO4, HNO3, dan lain sebagainya. Lalu ada basa kuat, yaitu basa-basa golongan alkali dan alkali tanah. Antara lain itu adalah NaOH, KOH, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada garam-garam yang mempunyai kelarutan tinggi. Antara lain itu adalah NaCl, KCl, Ki, Al2SO4 3 kali, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat itu yang pertama, nyala lampunya terang, menghasilkan banyak ion. Lalu yang ketiga itu molekul netral pada larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Yang keempat, penghantar listriknya yang baik. Lalu yang kelima, gelembung gasnya banyak. Dan yang keenam, alfanya sama dengan 1 atau terionisasi dengan sempurna. Contohnya itu adalah NaCl menghasilkan Na positif ditambah dengan Cl negatif. Lalu ada larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat memberikan nyala redup ataupun tidak menyala, tetapi masih terdapat gelembung gas pada elektrodanya. Hal ini disebabkan tidak semua terurai menjadi ion-ion atau ionisasi tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam persamaan reaksi, ionisasi elektrolit lemah itu ditandai dengan panah 2 arah atau bolak-balik. Dengan harga derajat ionisasinya itu lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Yang tergolong dari elektrolit lemah adalah yang pertama asam lemah. Antara lain itu adalah CH3COOH. Itu ada HCN, H2CO3, dan H2S. Lalu ada basa lemah. Antara lain itu adalah NH4OH, NiOH 2 kali, dan lain sebagainya. Lalu ada garam yang sukar larut. Antara lain itu ada AgCl, CaCrO4, dan PbI2. Ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat itu pertama, nyala lampu redup. Lalu yang kedua, dia menghasilkan sedikit ion. Dan yang ketiga, molekul netral dalam larutan banyak. Yang keempat, terionisasi hanya sebagian kecil. Yang kelima, penghantar listrik yang buruk. Yang keenam, gelembung gasnya sedikit. Dan yang ketujuh, itu terionisasi sebagian. Contohnya adalah CH3COOH menghasilkan CH3CO- ditambah dengan H positif. Adapun manfaat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini manfaat larutan elektrolit memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Pada bagian mesin kendaraan, larutan elektrolit digunakan untuk sel elektrokimia seperti pengisi aki, baterai, ataupun jembatan garam. Larutan elektrolit juga digunakan sebagai parameter pencemaran air di suatu tempat. Yang pertama ada oralit. Oralit ini adalah larutan untuk merawat diare, contohnya diapet. Oralit diminum penderita diare supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan impuls
saraf yang bekerja. Larutan ini mempunyai komposisi campuran natrium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat, dan natrium bikarbonat. Yang kedua ada akumulator ataupun aki. Di sini akumulator ini adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik, dalam bentuk energi kimia. Aki dipakai untuk mentransfer kendaraan menggunakan larutan asam sulfat ataupun H2SO4. Selanjutnya ada garam dapur. Di sini garam dapur itu berfungsi sebagai perangsang nafsu makan dan membantu untuk menonjolkan selera makan yang berbeda. Ini adalah bumbu yang terbaik jika digunakan dalam jumlah ideal, yakni 5 gram per hari. Garam terdiri dari 2 elemen alami, natrium dan klorin, yang bergabung untuk membentuk senyawa natrium klorida. Unsur-unsur natrium klorida dan klorin bertanggung jawab untuk menyeimbangkan elektrolit dalam cairan dan sel-sel tubuh dan memastikan kadar pH dalam kondisi yang lebih baik. Adapun manfaat dari larutan non-elektrolit, di sini yang pertama ada gula. Gula ini adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan yang utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula sederhana seperti glukosa yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam, menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel-sel di dalam tubuh. Yang kedua ada urea. Urea ini adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CuN2H4 atau NH2 2CO. Senyawa ini pada umumnya digunakan sebagai pupuk di bidang pertanian. Yang ketiga ada alkohol. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai pelarut, obat-obatan, dan bahan bakar. Alkohol 70% bisa digunakan untuk disinfektan. Larutan iodium dalam alkohol atau iodium nitrut digunakan sebagai obat untuk luka. Yang keempat ada air suling. Air suling atau air murni sangat baik untuk otak kita. Air juga berfungsi untuk mengurangi dehidrasi. Tanpa minum cukup air, hasil dalam kulit akan kering dan kulit yang tidak lembab. Minum untuk kesehatan setiap sel dalam tubuh. Setiap sel membutuhkan air untuk berfungsi dengan benar.